Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sedherekaipun para hadirin jamaah Masjid Al-Khazmar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini bisa berkumpul di tempat yang mulia untuk insyaallah menyimak ikut ngaji yang insyaallah temanya pada kesempatan ini yaitu tentang udhiyah, kurban ya. Karena ini sekarang sudah mendekati Idul Adha, insyaallah kita akan membahas sekadar kecukupan waktu tentang udhiyah, tentang kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajillahi wa ridahu wa qurbihi wa tawabih. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul udhiyah ya. Atau babul adhahi. Ini bab insyaallah kita akan mengkaji tentang udhiyah atau tentang kurban. Hukum udhiyah menurut madzhab Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah gitu ya. Adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun sebelum menjadi ijma' ulama itu dalilnya adalah berangkat dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli maka salatlah kalian lirabbika untuk Tuhan kalian, wanhar dan menyembelihlah. Maksudnya adalah fasholli, ulama mendefinisikan maknanya salat adalah salat Id gitu ya. Pendapat yang paling masyhur maknanya salatlah fasholli di dalam surat Al-Kautsar adalah salat Idul Adha ya, itu pendapat yang paling masyhur. Dan yang dimaksud wanhar adalah maksudnya menyembelih binatang kurban. Wanhar dan menyembelihlah, maksudnya menyembelih binatang kurban. Juga sebuah hadis bagian wa khabaru Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu adam yauman nahri min amalin ahabbu ila Allah taala min iraqatid dam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma amila ibnu adam, tidak seorang anak Adam melakukan amal ibadah yauman nahri pada hari Idul Adha, hari nahar, hari ke-10 Dzulhijjah, min amalin dari sebuah amal ibadah ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam, daripada amal ibadah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi mengalirkan dam, yaitu mengalirkan dam maksudnya menyembelih binatang kurban. Hadis ini menjelaskan tidak ada seorang hamba, baginda Nabi bersabda, tidak ada seorang anak Adam, tidak ada amal seorang anak Adam yang lebih mulia pada hari Idul Adha itu melebihi mulianya menyembelih binatang kurban. Ini hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Aisyah dan merupakan ada terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi wa khabaru Tirmidzi ya. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi turuniha wa atlafiha. Selanjutnya hadisnya lanjut hadis dikatakan dalam hadis, innaha sesungguhnya binatang kurban tersebut la ta'ti yaumal qiyamah akan datang pada hari kiamat
biquruniha wa adlafiha, dengan tanduknya, dengan kuku-kukunya, teracaknya, kakinya gitu ya. Wa inna dam la yaqa'u minallah bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi, dan darah yang disembelih itu akan jatuh di sisi Allah, artinya punya nilai di hadapan Allah tinggi sebelum darah yang dialirkan tersebut jatuh ke tanah. Artinya sebelum darah yang mengalir dari binatang kurban yang disembelih itu jatuh ke tanah, Allah sudah menempatkan darah itu punya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dam la yaqa'u minallah bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi, dan darah yang dialirkan pada binatang ternak yang disembelih itu la yaqa'u bimakanin, sungguh itu memiliki kedudukan di sisi Allah, jatuh di sebuah tempat di sisi Allah. Allah kasih tempat yang tinggi di sisi Allah sebelum darah tersebut sampai ke tanah. Artinya ya seperti ketika bahasa hadisnya la khalufu famis shaimi atyabu, ya, sungguh bau mulutnya orang puasa di sisi Allah, ya kan, hitungannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama, darah yang dialirkan bagi kita nggak ada nilainya, tapi itu di sisi Allah sangat bernilai, sangat ada pahalanya, sangat ada kedudukannya, bahkan dipentingkan oleh Allah atau dinilai oleh Allah sebelum darah tersebut sampai ke tanah, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditinggikan oleh Allah atau diberi tempat. La yaqa'u minallahi bimakanin, gitu ya. Fatayyibu biha nafsan, maka perbaiklah hati kamu ketika engkau itu sedang melakukan udhiyah. Maka tatalah hati sebaik mungkin ketika kamu itu sedang menyembelih udhiyah. Artinya nyembelih kurban itu bukan nyembelih asal nyembelih, tapi itu ibadah yang ada nilainya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkanlah sebagus mungkin. Maksudnya kan kurang lebih begitu ya. Ini diantara dalil-dalil ulama atau hadis maupun ayat Al-Quran yang sebagai pijakan akan kesunahannya udhiyah. Jadi secara fikih kesimpulannya, udhiyah secara fikih hukumnya sunnah muakkadah. Adapun sebelum menjadi ijma ulama, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah kepada Tuhanmu dan kemudian menyembelihlah. Pendapat yang masyhur makna fasholli, sholatlah, adalah yaitu sholat Idul Adha, dan makna wanhar adalah menyembelih binatang kurban. Itu Al-Qur'annya. Kemudian hadisnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqadid dam. Tidak ada amal seorang anak Adam pada hari nahar yang lebih mulia, melebihi mulianya menyembelih binatang kurban, gitu ya. Itu dalil Al-Quran maupun hadisnya. Sekarang kita masuk kepada hadis yang diangkat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram, ya. An Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshaini amlahaini aqraini wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafdin dhabahahuma bi yadihi wa fi lafdin saminaini wa li Abi Uwanah fi sahihihi thaminaini bil muthallathah badalasin wa fi lafdin lil muslimin wa yaqulu bismillah wallahu akbar. Ini ya. Karena bab udhiyah ini kurang lebihnya tadi saya buka agak cepet-cepetan di di Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi tidak mengangkat. Saya carikan di hadis yang lain, ya, di kitab lain. Yang jelas nanti tak gabungkan sama fikihnya nanti ya, insyaallah taala. Yang jelas temanya biar sesuai dengan yang sedang dibutuhkan, insyaallah taala. An Anas bin Malik, hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Anas bin Malik, ya, kita tahu bahwasanya salah seorang sahabatnya baginda Nabi, yang mana nyantri sama baginda Nabi, khidmah sama baginda Nabi kurang lebih 10 tahun ya. Waktu masih kecil ibunya datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, biarkanlah anak ini khidmah menatakan top sandal engkau wahai baginda Nabi, dan segala macam apa yang engkau perintahkan biar anak ini berkhidmah kepadamu, dan doakanlah
Itu Sayyidina Anas. Jadi ibunya itu memang orang solehah ya, perempuan solehah. Ada nabi, kemudian anaknya datang diberikan supaya khidmah, supaya dapat berkahnya, supaya dapat ilmunya, gitu ya, luar biasa. Akhirnya menjadi sahabat yang sangat luar biasa, yaitu namanya sahabat Anas bin Malik. Anna Nabiya, sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yudhi bikabsyaini. Ada baginda Nabi itu yudhi, menyembelih binatang kurban, bikabsyaini, dengan 2 ekor kambing kibas. Amlahaini, yang berwarna putih bersih keduanya. Akronaini, yang memiliki tanduk keduanya. Wayusami, dan baginda Nabi membaca bismillah ketika hendak menyembelih. Wayukabbiru, dan baginda Nabi mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika hendak menyembelih. Wayad'u rijlahu ala sifahihima, dan baginda Nabi meletakkan kakinya di lehernya binatang yang akan disembelih. Jadi seperti diinjek itu, ya. Diinjek itu bukan berarti kemudian kejam, tidak, ya. Kakinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mulia dan bukan sama sekali tidak mengandung makna ke situ. Justru penghormatan, setiap apapun yang tersentuh dengan jasadnya baginda Nabi itu adalah penghormatan. Dalam kisah Isra Mi'raj itu, baginda Nabi ketika di dalam kisah Isra Mi'raj, baginda Nabi ketika setelah melewati langit 7, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian arsy-nya Allah. Al-Quran itu di dalam surat An-Najm dikatakan fakana qaba qausaini au adna. Baginda Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini banyak sekali pendapat ulama, apakah baginda Nabi ru'yah benar-benar atau tidak, tetapi tidak sedang saya ingin bahas masalah ru'yahnya. Yang jelas itu khilafnya ma'ruf, di kitab-kitab diterangkan, ulama membahas itu. Akan tetapi di situ ada makna yang luar biasa. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadili pernah menjelaskan na'alnya Rasulullah, terumpahnya Rasulullah, padahal itu di arsy-nya Allah, hendak dilepas dilarang oleh Allah, pakailah, disuruh pakai. Tapi terumpahnya Nabi Musa, padahal itu di bumi, yaitu di Gunung Tur, ketika dipanggil sama Allah disuruh ngelepas. Beda level. Sama-sama nabinya, sama-sama rusulnya, sama-sama ulul azminya. Habibullah dengan kalimullah tentu berbeda. Habibullah itu baginda Nabi, kalimullah itu orang yang pernah diajak ngomong Allah, yaitu Nabi Musa. Itu betapa mulianya derajatnya baginda Nabi, hatta sandalnya saja ketika di arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi tidak diperkenankan untuk dilepas, pakailah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita saya dengar dari Salim bin Abdullah bin Marasyadir. Ala kulli hal, wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Kemudian baginda Nabi meletakkan kakinya di badannya si kambing yang disembelih. Jadi yang kanan katakanlah megang pisau, tangan kiri katakanlah megang kepalanya, kakinya yang kanan atau salah satunya menginjek badannya si kambing, yaitu tepatnya di bagian lehernya, leher bagian yang agak ke badan, gitu ya, badan bagian atas atau leher yang bagian dekat dengan badan, itu. Wa fi lafdin dzabahahuma biyadihi. Dalam lafaz lain, redaksi lain, hadisnya berbunyi dzabahahuma biyadihi. Baginda Nabi menyembelih 2 kambing tersebut dengan tangannya baginda Nabi yang mulia. Wa fi lafdin saminaini. Dalam redaksi lain, redaksinya kambing tersebut ada tambahan saminaini, yaitu yang gemuk. Wali Abi Uwana fi sahih saminaini. Pakai sin yang tadi, saminaini yang gemuk, artinya banyak mengandung lemak. Tapi dalam redaksi lain, wali Abi Uwana fi sahihi saminaini, pakai sa, samin, artinya yang mahal, yang tinggi nilainya, yang bagus. Bil musallatsati badala sin, dengan sa gantinya sin. Wa fil lafdin lil muslimin wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Dalam lafaz yang Imam Muslim, baginda Nabi ada tambahan lafaznya, yaitu mengucapkan bismillah Allahu akbar. Ini adalah hadis asal usul atau kesunahan yang nanti digali oleh ulama, melahirkan banyak hukum, bagaimana tata caranya udhiyah, menyembelih kurban, sampai nanti melahirkan hukum banyak sekali. Di antaranya sunahnya orang yang berudhiyah itu, yang kurban itu kalau bisa disembelih sendiri,
Di antaranya lagi paling utama-utamanya kambing yang paling utama yang buat kurban itu kambing, bukan sapi, bukan onta. Di antaranya lagi warna yang paling utama untuk jadikan binatang kurban adalah yang putih bersih. Ini berangkat dari hadis ini. Ulama mengambil ijtihad yang sangat istinbat hukum yang sangat banyak. Gitu ya. Di antara lagi sunnah mengucapkan bismillah, di antaranya lagi mengucapkan takbir Allahu Akbar. Walahu min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dan bagi Imam Muslim dari hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, amara bikabshin aqrana yata'u fi sawat wa yabluku fi sawat wa fi sawat wa tanduru fi sawat fa utiya bihi liyudhiya bihi fa qala laha ya Aisyah halumil mudyah thumma qala ishhadiha bihajar fa fa'alat thumma akhadaha wa akhadahu fa aja'ahu thumma dhabahu thumma qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhuha bihi. Dalam redaksi lain Imam Muslim yang hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi suatu ketika memerintahkan untuk didatangkan kambing yang bertanduk. Jadi lebih utamanya yang memiliki tanduk. Jenengan mau cari kambing di pasar, lebih utamanya yang warnanya putih, lebih utamanya yang ada tanduknya, lebih utamanya yang gemuk, yang besar, yang gagah. Gitu ya. Tapi yang ini riwayat yang hadisnya Imam Muslim ini, amaro baginda Nabi memerintahkan bikabshin akrona dengan kambing yang bertanduk. Ya ta'u fitawat, yang kakinya berwarna hitam, badannya berwarna putih tapi kakinya berwarna hitam. Ya ta'u fi sawat, ya ta'u ngidei fi sawat yang dalam warna ireng. Tegese ulama mendefinisikan maknanya 4 kakinya berwarna hitam. Wa yabruku fi sawat, kalau mau diterjemahkan makna pesantren, landepro fisawat yang dalam warna ireng, artinya dada perut dan dadanya berwarna hitam. Wayang duru fisawat, sekeliling matanya juga ada warna hitam. Fa'utiya bihi, kemudian baginda Nabi didatangkan kambing yang sesuai dengan keinginan dengan perintahnya tersebut. Liyudhiya bihi, sebagai supaya dijadikan sebagai udhiyahnya. Faqala laha, kemudian baginda Nabi berkata kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah tu halumil midyah, wahai Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah radhiyallahu anha, ambilkan pisau, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ishhadiha bihajar, kemudian baginda Nabi perintahkan Sayyidah Aisyah, ishhadiha bihajar, tajamkan pisau itu dengan batu. Apa? Biasa, ya. Fa fa'alat, kemudian Sayyidah Aisyah mengerjakannya. Tsumma akhadaha, kemudian baginda Nabi mengambil pisaunya, mudyahnya dari Sayyidah Aisyah. Wa akhadahu, tsumma akhadaha, kemudian baginda Nabi mengambil kambing pisaunya, wa akhadahu, dan baginda Nabi juga mengambil kabesnya, kambingnya. Fa'ajahu, kemudian ditidurkan itu kambing. Tsumma dhabahahu, kemudian baginda Nabi menyembelihnya. Tsumma qala, kemudian bersabda, berkata baginda Nabi, bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah kurban udhiyah ini dari baginda Nabi, dari Muhammad, dari Rasulullah, dari dirinya sendiri. Wa ali Muhammad, dan dari keluarganya baginda Nabi Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dhaha bihi, kemudian baginda Nabi menyembelihnya, menjadikan itu sebagai udhiyah. Jadi di antara makna yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwasannya baginda Nabi ketika melakukan udhiyah itu juga dicangking keluarga dan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu sudah dikurbani dulu sama Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan Allahumma taqabbal, bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah terima ini dari Muhammad, dari Rasulullah, dan keluarga Rasulullah, dan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu sudah diudhiyai sama Rasulullah.
Ya, istimewa napa mboten? Istimewa, ya kan? Kelingan Kanjeng Nabi kalian umatnya yang baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Masya Allah tabarakallah. Ini ya. Fiqhul hadis ya. Fikih hadis yang bisa diambil dari hadis tadi. Yang pertama masyru'iyatul udhiyah, yaitu kesunahannya udhiyah. Madzhab kita mengatakan sunnah muakkadah. Nanti akan saya bahas lebih rinci pada hadis setelahnya. Fikih hadis yang kedua, antakunal udhiyah minal ghanam istihbaban. Udhiyah ini sunnahnya dari kambing, walaupun boleh juga dari selain kambing, yaitu dari apa? Dari kambing, sapi atau kerbau dan onta. Selain itu enggak, menurut pendapat yang muktamad ya, yang lumrah. Kecuali menurut qaul ya. Kalau menurut qaul nanti banyak variasi. Waqad ajma'al ulama ala jawazi tadhiyah min jam'i bahimatil an'am wa inna makhtalafu fil afdal war rajih annahu al-ghanam li fi'lin nabi wa amaru bidzalik. Ulama sepakat boleh udhiyah kurban min jami'i bahimatil an'am dari semua binatang-binatang ternak. Bahimatil an'am yaitu kambing, kerbau, sapi, onta. Wa inna makhtalafu fil afdal, akan tetapi yang menjadi perbincangan ulama adalah yang paling utama. War rajih annahu al-ghanam. Menurut pendapat yang unggul yang paling utama adalah kambing. Kenapa? Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amaruhu bidzalik. Karena baginda Nabi langsung menyontohkan dengan kambing dan baginda Nabi memerintahkannya. Itu menjadi bukti bahwasanya paling utama-utamanya kurban itu dengan kambing. Walaupun kalau dagingnya banyakkan sapi. Gitu ya. Makanya ulama sampai mengatakan yang namanya sapi satu itu kan cukup untuk 7 orang. Lebih utama mana 7 kambing dengan sapi satu untuk 7 orang? Lebih utama 7 kambing. Ya. Itu. Tsumma ajma'u annahu la yajuzu at-tadhiyah bi ghairi bahimatil an'am. Kemudian ulama sepakat tidak boleh udhiyah dengan selain an'am, binatang-binatang yang sudah ditentukan, yaitu kambing, kebo, sapi, unta. Ulama sepakat tidak boleh udhiyah dengan selain itu. Artinya saya angkat pendapat yang muktamad dulu ya. Dengan kuda berarti yang muktamad nggak boleh, kecuali qaul. Dengan apa? Ayam berarti ya nggak boleh, ya. Dengan apa lagi? Rusa berarti ya nggak boleh. Artinya saya masih menerangkan yang pendapat jumhurul ulama dulu, kecuali qaul inda ba'dil ulama. Illa ma hukiya anil Hasan bin Saleh annahu jawwaza at-tadhiyah bi baqaratil wahshi an asyrah wa dhabi an wahid. Kecuali yang diriwayatkan dari Hasan bin Saleh bahwasanya diperbolehkan udhiyah dengan baqaratul wahshi. Apa baqaratul wahshi? Banteng, ya. Dari 10 orang. Kan banteng gede banget itu. Dari 10 orang. Wadhabyi dan dari rusa cukup dari 1 orang. Tapi ini di luar mu'tamadul madhab ya. Ini qaul hikayahnya ulama, yaitu Imam Hasan bin Saleh itu menghikayahkan begitu ya. Waruya an Asma at-tadiyah bil khail. Diriwayatkan dari Sayyidah Asma binti Abi Bakar, putrinya Sayyidina Abu Bakar, saudaranya Sayyidah Aisyah. Boleh udhiyah dengan khail, dengan kuda. Ini pendapat-pendapat aneh-aneh ini. Tapi ini qaulnya Imam, kayak qaulnya Sayyidah, hikayah dari Sayyidah Asma. Ustadz, kuda lebih mahal, kuda bisa seharga mobil kadang. Ya mendingan sapi, ya kan? Malah lebih mahal. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dhuha bidikin. Dihikayahkan dari sahabat Abi Hurairah, diriwayatkan bahwasanya annahu Sayyidina Abi Hurairah itu Doha itu melaksanakan udhiyah dengan menyembelih kurban dengan bintik ayam jago. Imam Abi Hurairah mempraktikkan itu. Ya karena Imam Abi Hurairah itu
demi bisa menimba ilmu sama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya ditinggal, rumahnya, kekayaannya, keluarganya, semuanya ditinggal demi menuntut ilmu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sayyidina Abi Hurairah itu ashabus sufah ya, sahabat-sahabat yang menghuni emperan masjid itu semuanya fuqara, orang-orang miskin, orang-orang fakir, gitu ya. Ayyakuna al-kabsu amlahal. Kalau orang hendak udhiyah kurban dengan kambing, maka hendaklah kalau bisa cari yang putih. Cuma kadang nemu putih tapi kurus, ada enggak warnanya putih tapi gemuk gede gagah. Ya mending yang gemuk gede gagah. Ini kan hanya dari sudut warna. Nanti kan ada pertimbangan lain dari sudut gemuknya, ya kan, seger atau dagingnya dan lain-lain. Qala An-Nawawi afdalul kibas inda sahabah al-bid. Imam Nawawi mengatakan paling utama-utamanya kambing yang buat udhiyah itu warna putih. Tsummas sufur, kemudian warna kekuningan. Tsumal ghabr, kemudian warna agak putih keruh, putih kotor, putih coklat. Ya, jadi putih tapi putihnya enggak jernih, itu namanya al-ghabr. Tsumal balaq, ya. Pelontang, sebagian putih, sebagian hitam. Tsummasud, kemudian yang berwarna hitam. Jadi sunnah urut-urutannya dari Imam Nawawi adalah putih, kemudian kuning, agak kekuningan, kemudian putih tapi enggak bersih, kemudian warna ada putihnya, ada hitamnya atau pelontang, kemudian baru warna hitam. Ini dari hadis ya, dari Imam Nawawi meriwayatkan begitu. Nanti di fikih rinciannya lebih detail lagi. Ada coklat juga, sebelum hitam ada warna coklat juga di fikih ya. Qultu wa hadha yatamasya ma haditsayil bab. Ini keterangan Imam Nawawi seperti ini karena disinkronkan dengan dua hadis yang baru saja diangkat. Ya kan? Karena ini adalah fiqhul hadis, fikih hadis dua hadis tadi. Yang fikih hadis yang nomor 4, istihbabu kaunil kabis aqran. Disunahkan adanya kambing yang dibuat udhiyah itu sudah bertanduk. Jadi kalau ada sama-sama memenuhi syarat, yang satu ada tanduknya, yang satu enggak ada, lebih utama yang ada tanduknya. Walaupun tanduknya enggak diapa-apakan. Yang gue dimasak yang mboten, yang gue bandel kunci yang mboten. Tapi mengandung nilai, yaitu menjadi lebih utama ketika ada sama-sama gemuknya, sama-sama warna putihnya, katakanlah yang satu bertanduk, yang satunya enggak. Utamakan yang bertanduk, itu lebih utama. Wa huwa qaulul jumhur wa kada yakuna saminan. Begitu juga disunahkan adanya kambing ini gemuk, jangan yang kurus. Wa ikhtalafu fi maksuril qarn fa ajazahul jumhur. Lalu kalau ada kambing sebenarnya bertanduk, cuma tanduknya patah. Kambing ini kan suka tanduk-tandukan kan ya. Kalau laki kambing jantan ketemu kambing jantan, biasanya kan kalau dilepas itu tanduk-tandukan. Kalau tanduknya belum, salah satunya belum ada yang copot, belum berhenti, ya kan? Nah, kalau tanduknya putus, patah, itu mencukupi untuk udhiyah napa mboten? Menurut jumhurul ulama tetap mencukupi sebagai udhiyah, sebagai kurban. Gitu ya. At-tasmiyah wa takbir inda iradatid dzabh. Kemudian disyariatkan untuk membaca bismillah dan disyariatkan untuk membaca Allahu Akbar ketika hendak menyembelih. Sunnahnya lagi syahdus sikin qabla dzabh, menajamkan pisau sebelum digunakan untuk menyembelih. Kemudian fikih hadis yang nomor 7, idja'ul udhiyah. Jadi binatang kurban itu sebelum disembelih ditidurkan. Kambing maupun sapi maupun kerbau menyembelihkannya dalam keadaan ditidurkan, kecuali onta. Kalau onta dalam keadaan berdiri, gitu ya, karena lehernya panjang. Ditidurkan juga berdiri lagi nanti. Okay. Lanjut, wastahabbu ayyakuna dzalika 'alal janibil aysar, dan ditidurkannya itu pada sisi kiri, sisi kirinya si binatang. Binatang kan sisi kanan, sisi kiri ya, yang ditempelkan ke tanah sisi kiri.
Sunnah fikul hadis yang selanjutnya tawallil mudhahi lidzabhi binafsihi. Lebih utamanya adalah orang yang berkorban itu kalau bisa menyembelih sendiri, kalau bisa. Kalau enggak ya diwakilkan. Yang fikih hadis yang selanjutnya wad'u rijlil mudhahi ala safhati unukil udhiyah al-yusra. Ada keutamaan lagi atau ada kesunahan lagi karena mengikuti baginda Nabi. Orang yang menyembelih atau orang yang berkurban itu ketika menyembelih kambing meletakkan kakinya di lempengan leher yang bagian bawahnya si binatang yang disembelih, yang bagian kiri, leher yang bagian sisi yang bagian wad'u rijlil mudhahi ala safhati unukil udhiyah al yusra. Kaki yang kiri berarti yang diletakkan. Ya. Kaki yang kiri berarti yang diletakkan, ya. Karena yang menyembelih itu dari punggungnya kan ya. Posisinya dia di belakangnya binatangnya kan ya. Ya kan? Yang megangi kakinya baru di hadapannya binatangnya, ya kan? Yang menyembelih dari belakangnya kan? Iya, makanya yang diletakkan kaki kiri. Yang diletakkan di lehernya. Sunahnya begitu. Diinjekkan sedikit buat sekaligus megangi begitu nggih. Yang selanjutnya istihbab berdoa biqabulil udhiyah. Disunahkan untuk berdoa supaya udhiyahnya diterima. Makanya tadi baginda Nabi berdoa Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah kurban ini, udhiyah ini dari Muhammad, dari baginda Nabi dan dari keluarganya Nabi dan dari umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahahu al-Hakim wa rajjaha al-a'immah ghairuhu waqfahu. An Abi Hurairah, hadis selanjutnya diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Sayyidina Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, siapa orang bagi dia memiliki kelonggaran rezeki. Man kana lahu sa'atun, siapa orang punya kelonggaran rezeki, walam yudhi, kemudian dia tidak melaksanakan udhiyah. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kita, jangan ikut-ikut, jangan dekat-dekat ke masjid kita atau tempat sholat kita. Kalau baginda Nabi memberikan tahdid ya, seperti itu. Apa kata baginda Nabi? Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang punya kelonggaran rezeki kemudian dia tidak udhiyah, tidak menunaikan kurban, maka jangan dekat-dekat sama tempat sholat kita, sama majelisnya Rasulullah. Maka dilarang dekat-dekat sama Rasulullah. Kenapa? Karena orang mampu punya rezeki longgar, lah kok tidak udhiyah? Ya, kalau kamu mau dekat sama Rasulullah, kamu harus tergolong menjadi orang-orang pilihan. Sementara kamu mampu saja tidak melaksanakannya, ya kan? Itu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahu al-Hakim. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi dalam hadis ini itu baginda Nabi memberikan anjuran yang sangat bagi orang yang mampu untuk melaksanakan udhiyah. Intinya begitu. Hadis yang tadi itu baginda Nabi sampai melarang orang itu untuk ikut sholat di tempat sholatnya baginda Nabi kalau dia bisa udhiyah tapi nggak udhiyah. Kalau dia punya kelonggaran rezeki tetapi tidak mau udhiyah. Karena artinya dalam hadis ini itu ada anjuran yang sangat bagi orang yang mampu untuk melaksanakan udhiyah. Ngerti nggih? Jadi seolah-olah ada hukuman dari baginda Nabi, orang yang mampu tetapi tidak melaksanakan udhiyah, seolah-olah ada hukuman dari baginda Nabi, yaitu sementara kamu nggak boleh dekat-dekat sama baginda Nabi dulu. Seolah-olah dihukum begitu, gitu ya. Itu bagi orang yang mampu.
Fiqhul hadis, al-haddu 'alal udhiyah la siyama liman kana lahu sa'ah. Fikih hadis dari hadis tersebut adalah yang pertama, dorongan yang sangat dari baginda Nabi dari syariat untuk melaksanakan udhiyah terutama bagi orang yang mampu. Lebih-lebih bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu aja ada dorongan sebenarnya. Sahabat Abu Hurairah itu kan sahabat ashabus suffah miskin. Dia udhiyah juga pakai ayam. Ya kan? Udhiyah juga pakai ayam. Artinya juga nggak mau ketinggalan. Yang penting mengalirkan darah. Ayam kan juga ada darahnya kalau disembelih, ya kan? Dan jenengan kalau yang mampu ya kambing atau kebo atau sapi, kalau onta, kalau nggak mampu ya minimal ayam lah. Imam Abu Hurairah menyembelih ayam waktu itu. Hukiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah rawiya annahu dhaha bidikin, jago, ayam jago. Gitu ya. Wa ila wujubiha walau alamat ada walau alal mu'dim dhahaba Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam hal udhiyah itu ekstrim ya. Menurut madzhab Imam Abu Hanifah, udhiyah itu hukumnya wajib. Karena baginda Nabi sampai mengancam, memberikan hukuman, jangan dekat-dekat kalian kalau nggak mau udhiyah. Ini Imam Abu Hanifah istimbat hadis tadi ekstrim, tergolong ekstrim, yaitu hukum udhiyah itu wajib. Hatta bagi orang yang tidak mampu pun hukumnya wajib. Wa ila wujubiha walau 'alal mu'dim dhahaba Abu Hanifah. Hatta bagi orang yang enggak punya kena hukum wajib loh sama Imam Abu Hanifah. Cuma kan kalau yang enggak punya ya tadi seadanya. Wahtajja bihadzal hadis. Imam Abu Hanifah mengambil hujah dengan hadis ini. Karena baginda Nabi menghukum orang yang mampu tetapi tidak udhiyah. Wa biqaulihi ta'ala fasholli lirabbika wanhar. Dan Imam Abu Hanifah juga mengambil hujah dari firman Allah fasholli lirabbika wanhar. Itu semua lafadznya adalah amr, adalah perintah. Fasholli Allah perintah salatlah. Wanhar Allah perintah menyembelihlah. Imam Abu Hanifah memaknai perintah tersebut sebagai perintah wajib. Kalau madzhab Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Wa bi hadis marfu'an ala ahli kulli baitin fi kulli am udhiyah. Ada hadis marfu' yaitu bunyinya ala ahli kulli baitin fi kulli am udhiyah. Setiap ahlu bait, setiap satu ala ahli kulli baitin. Bagi setiap masing-masing keluarga setiap tahunnya hendaklah mengeluarkan udhiyah. Jadi satu rumah hendaklah ada yang udhiyah. Gitu ya. Itu diantaranya. Tapi yang perpandangan wajib tadi adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Bagaimana dengan imam yang lain? Wa dhahabal jumhur li'adamil wujub wa annaha sunnatun muakkadah wa raddu al-adillah al-ula. Pendapat ulama jumhurul ulama termasuk Imam Syafi'i, pendapat udhiyah atau kurban itu tidak wajib melainkan sunnah muakkadah. Karena kalau wajib itu berarti kalau kita tidak udhiyah dosa, Pak. Ya. Kalau wajib kemudian kita tidak melaksanakannya berarti dosa. Kan ngoten. Ngoten nggih. Jadi pendapat tadi kebantah, jumhur mengatakan tidak wajib. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, jumhurul ulama mengatakan sunnah muakkadah termasuk Imam Syafi'i, gitu ya. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah pernah mengatakan addimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Agungkanlah binatang kurbanmu karena binatang kurbanmu itu di Siratal Mustaqim nanti akan menjadi tungganganmu, menjadi kendaraanmu. Itu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Agungkanlah, muliakanlah, sungguh-sungguhlah dalam melaksanakan ibadah kurban karena binatang kurbanmu itu di Siratal Mustaqim nanti akan menjadi kendaraanmu. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada. Tadi sudah tak bahas ya.
masalah warna. Wa yustahabbu inda dzabh, disunahkan ketika menyembelih beberapa macam perkara. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Ketika sedang melakukan kurban ada kesunahan-kesunahannya. Satu apa? At-tasmiyatu, membaca bismillah. Yang kedua, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal, katakanlah. Gitu ya. Lanjut yang ketiga, istiqbalul kiblati bidzabihati inda dzabhiha faqat 'alal asah. Disunahkan juga menghadapkan binatang kurbannya ke arah kiblat. Istiqbalul kiblati bidzabiha inda dzabhiha. Disunahkan juga dihadapkan ke arah kiblat. Itu kesunahan yang nomor berapa itu? Kesunahan yang nomor 3. Disunahkan juga dihadapkan ke arah kiblat. Yang nomor 4, at-takbir salatan ba'da tasmiyah, membaca takbir 3 kali setelah membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Katakanlah Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Yang nomor 5, ad-du'a bil qabul, doa kepada Allah supaya diterima. Apa doanya? Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, gitu ya. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini adalah dari Engkau dan untukmu, maka terimalah dari kami. Itu doanya. Yang nomor 6, tahdidus syufrah, pisaunya ditajamkan, diasah, tapi mengasahnya jangan di hadapannya binatangnya. Binatang itu nggak punya akal Pak, benar, tapi dia itu tetap ada pekanya. Ya kan? Jangan punya apa? Binatang pernah ya? Punya binatang apa di rumah? Punya peliharaan apa? Burung. Punya? Ada yang punya? Siapa yang biasa ngasih makan, itu burungnya tahu kalau yang datang biasa ngasih makan. Ya kan? Respect dia. Tapi giliran yang datang itu bukan yang biasa ngasih makan, nggak respect. Betul nggak? Berarti peka. Ada yang punya peliharaan apa? Kucing. Apalagi siapa yang biasa ngasih makan ya dikejar-kejar terus sama kucing. Coba yang biasa mukul atau biasa nyiram air. Ya, kalau buka pintu langsung kucing sudah kabur sudah. Padahal nggak punya akal loh. Tapi kok bisa begitu? Ya kan, berarti kan ya. Nah, berarti najamkan pisau di depannya itu juga mengaruh. Gitu ya. Di tafsir itu pernah ada kisah itu Sayyidina Yakub, Allah kasih ujian dipisahkan dengan Sayyidina Yusuf putranya itu karena pernah menyembelih anak sapi di depan induknya. Mungkin sapinya sedih ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ada tafsir yang menceritakan seperti itu. Di antaranya sebab pernah menyembelih anak sapi di hadapan induknya. Jadi kan memisahkan anak dengan induknya kan. Akhirnya Nabi Yakub diuji oleh Allah, dipisahkan dari putranya Sayyidina Yusuf, walaupun kemudian dipertemukan kembali. Ya ada ulama tafsir yang menerangkan seperti itu. Ada kisah juga itu, ada kisah di dalam kitab I'anatul Talibin kalau tidak salah. Jadi waktu itu orang sedang hendak menyembelih kurban. Setelah menyembelih, pisaunya ditaruh di lantai biasa, kemudian ditinggal pergi, mungkin tinggal merapikan. Itu sama kambing yang lain, atau kisahnya saya agak lupa, tetapi mungkin setelah ngasah pisaunya ditaruh, ditinggal setelah menyembelih atau sebelumnya. Yang jelas setelah pisau ditajamkan, pisau diasah, kambingnya melihat ketika ngasah, ketika menajamkan, kemudian ditinggal sama orangnya, ditaruh biasa di lantai. Itu kambing datang, digigit pisaunya, dilempar ke sumur. Kok tahu? Allah alam bener apa enggak, tapi itu diterangkan, itu cerita seperti itu. Itu ya, makanya ada kesunahan, fuqaha menetapkan sunnah ketika menajamkan pisau yang untuk menyembelih kurban itu jangan di hadapan binatang kurbannya. Itu sunnah juga.
Di antara kesunahannya lagi yaitu ketika menjalankan pisaunya itu hendaklah agak ditekan biar cepat supaya tidak terlalu lama menyakiti binatang ternak tersebut gitu ya. Supaya tidak terlalu lama menyakiti binatang ternak tersebut. Ini tadi seputar hadis, berikut fikul hadisnya ya. Kemudian akan saya bukakan beberapa keterangan dari segi kitab fikih ya. Tadi sudah ada fikihnya, cuma masih campur dengan hadis ya. Secara fikih hukum udhiyah itu tadi saya katakan hukumnya sunnah, itu fikih madhab kita. Adapun kalau madhab ya, adapun ketika hukum secara lintas madhab tadi Imam Abu Hanifah wajib, selain Imam Abu Hanifah sunnah muakkadah, termasuk jumhurul ulama sunnah muakkadah, termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan tidak menjadi wajib kecuali dengan nadar. Udhiyah itu tidak wajib kecuali ketika dinadari. Kalau sudah dinadari maka menjadi wajib. Ini adalah kurbanku. Itu kalimat nadar menurut pendapat jumhur. Kecuali menurut pendapatnya ulama Hadramut ya, Said Umar Basri. Kalau ada orang ditanya hadhihi udhiyati itu ya, itu kalimat nadar. Ini adalah udhiyatun. Itu kalimat nadar. Jadi ketika ada orang mengatakan ini adalah binatang kurban atau ini adalah kurbanku, itu menjadi nadar. Hukum secara umum fikih kita menjadi nadar. Kecuali ada ulama dari Hadramut yaitu Said Umar Basri yang mengatakan itu tidak apa-apa kalau dilakukan oleh orang awam. Kan sering ditanya, ya kan, Pak, mana binatang kurban? Ini apa Pak? Ini kurban saya. Itu bisa menjadi nadar. Kalau sudah nadar menjadi hukumnya wajib dan dia tidak boleh makan dagingnya. Konsekuensinya seperti itu. Kalau ternyata sebelum disembelih dicuri, dia harus cari gantinya. Kan wajib utang, ya kan? Gitu ya. Wala yujzi'u illal ibil wal baqar wal ghanam. Udhiyah tidak diperkenankan kecuali dengan onta, sapi atau kambing, dan kemudian dengan sapi atau kerbau, kemudian kambing. Ini mazhab Syafi'i. Tadi saya terangkan ada yang mengatakan boleh dengan banteng, ada yang mengatakan boleh dengan kuda yang diriwayatkan dari Sayyidah Asma, ada yang mengatakan boleh dengan jago. Itu kan semua di luar muktamad madhab, itu qaulul ulama. Tapi jumhur atau madhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah tidak mencukupi udhiyah kecuali dengan onta, kemudian kebo sapi, kemudian kambing. Tadi semua itu ibaratnya tambahan keterangan ya, yang tadi saya sudah terangkan itu. Wa afdaluha badanatun tsumma baqaratun tsumma dhainatun tsumma anzun. Yang paling utama adalah badanah, onta. Artinya kalau satu orang mau mengeluarkan satu orang mau mengeluarkan satu. Kalau tadi saya katakan 7 kambing dengan 1 sapi untuk 7 orang, utama mana? Utama 7 kambing. Tapi kalau 1 sapi untuk 1 orang dengan 1 kambing untuk 1 orang, utama 1 sapi. Beda ya? Beda konteksnya, beda kan ya? Bisa ditangkap ya? Nah, paling utamanya adalah onta. Jadi kalau 1 orang mau onta mau dikeluarkan untuk 1 orang, maka itu paling utama. Paling utamanya adalah onta. Yang kedua adalah sapi. Jadi walaupun tadi saya katakan kambing yang paling utama, artinya kalau kambing lawannya 1 sapi untuk 7 orang. Tapi kalau yang A mengeluarkannya 1 sapi, yang B mengeluarkannya 1 kambing, ya lebih utama 1 sapi. Kan begitu nggih? Urut-urutannya yang paling utama adalah onta, kemudian sapi, kemudian kambing domba, kemudian kambing kacang. Itu urut-urutannya kalau satu-satu ya, 1 orang 1 binatang ternak, 1 binatang kurban. Cuma kalau tadi yang saya katakan tadi adalah kalau 1 sapi untuk 7 orang dengan 7 kambing 7 orang baru utama 7 kambing gitu ya. Atau 1 sapi untuk 1 orang 7 kambing 1 orang, ya utama 7 kambing gitu ya. 1 orang untuk 1 orang. Kalau ini kan secara perorangan dan kambing sapi ontanya untuk 1 orang, urut-urutannya tadi ya.
keutamaan yang paling utama adalah onta, kemudian sapi, kemudian kambing domba, kemudian baru kambing kacang. Ini kalau untuk satu orang ya, bukan untuk jamaah. Wasab usyahin afdalu minal badanah. Ya, adapun kalau untuk jamaah, apakah 7 orang ini lebih utama membeli satu sapi atau lebih utama atau membeli 7 kambing? 7 orang mau iuran, mau korban ini. Apakah lebih utama dibelikan 1 ekor sapi atau dibelikan 7 ekor kambing? Lebih utama 7 ekor kambing. Karena sapi 1 untuk 7 orang, tapi kalau 7 orang untuk kambingnya, di kambingnya jadi 7, gitu ya. Jadi kalau untuk jamaah maka 7 kambing lebih utama daripada 1 sapi. Walaupun begitu, ya kambing sama sapi, iya. Kambing 4 itu kalau yang gede harganya sudah setara dengan sapi. Katakanlah yang 5 juta dapat sapi yang 20 juta. Ya kan? Ya walaupun 20 juta enggak sapi gede, tapi dagingnya banyakkan sapi. Padahal harganya sama. Karena enaknya enakan daging kambing. Enak mana sapi sama kambing? Jauh, ya. Ya. Enak mana? Enak yang nerima, ya. Saya setuju itu. Enak yang gratis ya. Iya, keutamaan pahalanya. Wa abdulhal baida. Kemudian yang paling utama warna, dari segi warna adalah yang putih. Ini lebih urut karena ini dari segi fikihnya. Tumas safra, kemudian yang warnanya kekuningan kayak emas. Tumal afro, kemudian yang warnanya putih tapi tidak jernih, agak keruh putihnya. Tumal balqa, kemudian yang warnanya putih campur hitam, lontang. Tumal hamro, kemudian yang warnanya merah, agak kemerahan. Tadi nggak ada yang di kitab hadis, nggak ada hamro, langsung hitam. Setelah balqa langsung hitam. Tumal hamro, kemudian yang agak kehitaman. Tapi di sini nggak ada yang hitam. Kalau di tadi tumasud, baru kemudian yang warnanya hitam. Kalau onta syaratnya yang sudah 5 tahun sempurna. Ayyakuna laha khamsu sinin tamah. Onta syaratnya 5 tahun sempurna. Tapi kalau dari sapi atau dari kambing syaratnya 2 tahun sempurna. Kambing kacang atau sapi syaratnya 2 tahun sempurna. Kalau kambing domba syaratnya 1 tahun sempurna sudah cukup. Ya, kambing domba, kambing kibas yang gede. 1 tahun sempurna sudah cukup. Wa alla takuna jarba. Disyaratkan lagi binatang yang buat udhiyah ini tidaklah binatang yang jarba, gudiken. Wa in qalla, walaupun sedikit. Cari di pasar kambing atau binatang yang tidak gudiken. Karena di antara anjuran-anjuran syarat-syaratnya begitu. Syaratnya lagi alla takuna jarba wa in qalla. Tidak gudikan ya. Wala syadidatul araj. Syaratnya lagi tidak sangat pincang, tidak pincang yang sangat. Kalau pincang yang sedikit masih cukup. Tapi kalau pincang yang sangat, sekiranya ketika dia itu di padang rumput pasti ketinggalan dengan teman-temannya, itu sudah nggak memenuhi syarat. Syaratnya lagi wala ajfa, tidak terlalu kurus banget, sudah nggak ada dagingnya. Kambing standarnya umur 2 tahun, ini umur 8 tahun masih hidup. Tulang tok sakti, tulangnya atas kabeh. Itu saking kurusnya bisa jadi nggak memenuhi syarat. Lah terus yang mau dibagikan dagingnya, ini dagingnya mana? Ya kan? Wala majnuna, syaratnya lagi tidak gila. Kok ada kambing gila itu? Kenapa ya? Apa kelilit utang atau mana? Jadi kambing itu juga bisa gila. Definisi gila kambing itu nggak makan, sama kayak orang ya. Wala amya, gitu ya. Syaratnya lagi tidak buta, gitu ya. Kambingnya buta. Atau binatang yang dibuat korban, entah kerbau, entah sapi, entah unta, buta. Syaratnya tidak buta. Wala aura, tidak juga PC, buta 1. Wala maridatan maradun yufsidulah maha, tidak penyakitan yang penyakitnya merusak dagingnya, gitu ya.
Wa alla yabina syai'un min uduniha wa in qalla. Tidak terputus, tidak ada yang cuil, ada yang putus dari telinganya. Padahal telinga itu dagingnya seberapa ya? Tapi termasuk diperhitungkan oleh ulama. Enggak boleh ada telinganya yang terputus. Mereka tugel. Tapi ada jenis kambing itu diciptakan enggak ada telinganya, atau telinga tapi kecil gitu. Telinga tapi nyumplik, Pak. Saupil ngono. Ada jenis kambing yang telinganya kecil banget. Di sini ada mboten? Yang suka ngecek kambing kayaknya tanyanya harusnya. Kalau yang nggak pernah ngecek kambing ya sama. Soalnya saya mendapati, Pak, kambing jantan gede banget, gede gagah, tapi telinganya nggak ada, nyumpel kecil banget, sama telinga manusia, gedean telinga manusia, separuhnya atau sepertelunnya telinga manusia, kecil banget. Jadi nggak kelembreh doang, nggak. Ada yang seperti itu. Tapi berarti kan itu memang telinganya kecil, berarti ada. Beda dengan telinganya seharusnya panjang tapi putus, kan beda ya. Aw lisanaha ardaha aw yadaha. Tidak kambing yang terputus anggota badannya, pahanya ada yang sudah putus di sate sama orang, katakanlah. Kambingnya masih hidup, pahanya diambil satu, nggak cukup. Ya. Juga kambing udah terlalu tua, giginya udah tanggal semua, nggak ada giginya, juga nggak, ya, tidak seperti itu. Syaratnya lagi seperti itu ya. Dan syaratnya lagi adalah ada niat udhiyah ketika hendak udhiyah, ya, ada niat karena itu ibadah, jadi butuh niat. Yaitu ketika menyembelih atau sebelum menyembelih, ya, ketika hendak menyembelih atau sebelum menyembelih, niat udhiyah. Ya, saya niat udhiyah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sunnah, kalau nadar ya niatkan nadar. Adapun waktunya udhiyah adalah setelah terbitnya matahari sampai pada hari nahar dan sekadar waktu untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Jadi setarnya waktu udhiyah itu kapan? Yaitu pada hari Idul Adha, hari ke-10 Dzulhijjah, setelah terbitnya matahari ditambah sekadar waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat, itu sholat id berikut 2 khutbahnya. Ya, sekadar setelah terbit matahari ditambah 15 menit sebenarnya cukup. Setengah jam lah, ya. Khafifat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Ya, sebenarnya 15 menit cukup, atau kita buat gampang setengah jam lah. Setengah jam setelah terbitnya matahari sudah cukup untuk menyembelih. Itu setarnya pada hari nahar. Sampai kapan? Ila akhir ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi nyembelih kurban pada hari ke-13 Dzulhijjah itu masih boleh. Ya, masih boleh. Wajib ada yang disedekahkan. Kalau udhiyahnya sunnah, kalau kurbannya sunnah, wajib sebagian ada yang disedekahkan walaupun sedikit. Gitu ya. Kalau nadar harus semuanya disedekahkan. Nayyi'an dalam keadaan mentah, disedekahkan dagingnya dalam keadaan mentah. Wala yajuzu bai'u syai'in minha, tidak boleh sedikit pun dari udhiyah yang dijual, enggak boleh. Termasuk kulitnya enggak boleh dijual. Pak Ustadz, di sini sapi yang masuk itu ada 50 ekor. Berarti kulitnya ada 50 ekor sapi, ada 50 kulit. Itu kan lumayan kalau dijual. Bisa untuk kebutuhan masjid katakanlah. Enggak bisa. Kalau mau dihelah, itu kulitnya dikasihkan ke orang yang sekiranya berhak menerima udhiyah, tapi dia sudah dikompromi dulu. Ini sampan perantara toh. Setelah nanti dikasihkan ke sampean, nanti atas nama sampan jual, duitnya buat masjid katakanlah. Ya, dia dikasih kesepakatan begitu, siap? Ya siap Pak. Ya, siap Pak Kiai. Ya, mari dikasih ini dikomplayu didol. Sah nggak jual belinya? Sah karena udah dikasihkan. Makanya harus hati-hati nyarinya yang seperti itu. Harus yang terpercaya. Jadi gomlayu dituntut nggak bisa lah, kan udah dikasihkan Pak Kiai. Gitu ya. Nggak dikasih helah. Jadi nggak bisa dijual itu. Kalau mau dijual pakainya di
helah dulu, dikasihkan ke penerima, katakanlah orang A yang ditunjuk untuk menerima sebagai perantara. Nanti dari dia setelah menjadi miliknya dia baru dijual atas nama dia. Walaupun sudah disepakati, nanti kamu tak kasih amplop atau uang sekian ya, berapa persen lah sisanya buat imbuh-imbuh kebutuhan masjid katakanlah, atau mushola atau madrasah seumpama, itu bisa. Tapi kalau dijual langsung nggak boleh ya, harus dikasihkan. Wala yajuzu bai'u syai'in minha, tidak boleh menjual apapun dari binatang kurban. Wa yatasaddaqu bi jami'il mandurah, gitu ya. Dan bersedekah kalau binatang kurbannya adalah nadar maka wajib disedekahkan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada salah ucap atau ada sabku lisan atau ada kurang sopan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.